Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Hari ini kita mau tes Honda Stream, yang mana Stream ini itu hasil buruan waktu itu, udah lama sih, beberapa bulan, kemudian perbaikan, kemudian nunggu cabut berkas dari wilayah Jogja. Ini akan dibalik nama ke arah ke wilayah Kalimantan Timur ya. Terus kemudian ini kita tes dulu sebelum kita kirim ke Kalimantan. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah dukung channel saya sampai sekarang ini. Nah kita sekarang kenceng ini. Oh alah ya Allah, mbak kenceng banget deh. Pokoknya ada mobil kenceng, dari sana motornya nggak mau berhenti, ngelewatin depan saya. Sana ada mobil kenceng kan pasti kuman ya. Oke, lanjut lagi sambil kita ngetes mobilnya. Ini kan ke arah gunung, ke arah tanjak-tanjak. Mudah-mudahan nggak ada kendala, tidak ada masalah, jadi bisa kita langsung kirim ke Kalimantan. Kita juga masih mencari info untuk kapalnya yang ke Kalimantan itu hari apa, karena permintaan beliaunya itu sampai di Balikpapan itu harinya Sabtu atau Minggu, karena liburnya beliau di hari itu. Bisa ngambil mobilnya di pelabuhan hari itu, Sabtu Minggu. Tadi kita harus ngepasin di sini tuh kapal berangkatnya hari apa. Kebetulan hari ini tadi saya sudah konfirmasi ke Surabaya bahwasanya kapal itu malam ini berarti malam Selasa. Nyampe sana berarti kan kita nggak bisa gitu kan ya. Jadi itu seperti itu. Tapi intinya di video kali ini kita ngetes mobilnya dulu aja ya. Terkait nanti kirimnya itu video nanti aja. Jadi mobil ini itu kita beli Streamnya Matic 2000 cc. Dan mobil ini itu kan tahunnya ya tahun segitulah ya. Jadi kita harus mengerti bahwasanya mobil yang tahun segini dengan kondisi tidak terlalu istimewa sekali, pasti kita perawatannya lebih nanti lebih ekstra lah gitu ya. Lebih ekstra dibandingkan kalau kita beli mobil baru tentunya. Makanya sambil kita tes, sambil saya jelaskan di sini bahwasanya mobil ini itu kemarin perbaikannya itu sudah power steering kan rembes waktu waktu mau tak beli itu kan ada tanda tanyanya. Maksudnya dalam arti tanda tanya itu perbaikan ya, servis perbaikan yang diperlukan untuk mobil ini. Ketika kita ngambil mobil ini itu power steering, kemudian ada rembes-rembes dikit di mesin karena mesinnya habis dibongkar separuh. Saya dikasih notanya segala macamnya, jadi saya tahu. Terus kemudian kampas rem depan juga sudah mulai tipis. Dan kampas rem depan itu bapaknya kan minta yang ori. Yang ori itu 1,3 juta untuk kampas rem depannya. Itu kemarin tuh kaki-kaki habis 1,2. Kemudian mesin itu sama kampas rem depan itu 1,7. Jadi kampas remnya ada sudah 1,3 ya. Jadi total kampas rem sama perbaikan mesin itu ada di 1,7. Itu belum oli, mesin segala macam ya. Jadi perbaikannya ini tidak banyak sekali sebenarnya. Karena pakai part-part yang bagus ya, akhirnya kayak kampas remnya aja udah 1,3 juta. Kampas rem aja itu depan ya. Untuk kaki-kaki cuma ganti karet-karet stabil aja. Untuk shocknya enggak kita ganti karena masih ya lumayan lah. Tapi kalau mau diganti juga nanti akan budgetnya luar biasa gitu kan. Dan yang perlu diperhatikan di sini gini, kita itu ini mobil ini tidak di renovasi apa? Bukan renovasi, kalau renovasi rumah ya. Ini apa jenis restorasi gitu loh. Restorasi itu kan direstor kembali ya, maksudnya direstor kembali itu diganti-ganti lagi yang mana part-part yang sudah enggak oke, kemudian kita ganti baru. Nah kebetulan mobil ini tidak direstorasi, jadi mobil ini itu kan hanya dilakukan perbaikan kecil-kecil aja. Yang perlu diperhatikan itu ini untuk menghindari buat teman-teman semua kalau pas beli mobil second tahunnya yo tua gitu, dalam artian itu udah tahun mulai yang memerlukan biaya yang banyak gitu kan. Jadi kita kalau restorasi itu pasti biayanya akan banyak banget, bisa sampai 50 juta mungkin. Bahwasanya mobilnya belinya cuma 74 juta atau 73 juta, perbaikannya bisa di 40 sampai 50 juta kalau kita mau merestorasi suatu mobil tentunya kan. Bahkan ada beberapa teman-teman semua yang perlu diketahui, ketika kita merestorasi mobil, harga mobilnya kadang sama biaya untuk merestorasi itu sama gitu loh. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan mobil ini itu servisnya hanya servis ringan, tidak berat, kemudian hanya pengetesan seperti ini ya, servis normal lah dalam artian gitu. Makanya nanti mobil ini ya namanya mobil sudah umur,
usia. Ketika nanti kita bawa jalan sampai Kalimantan ternyata ada trouble, ada kendala, ya yang diminta itu kan jangan, tapi kan kita tidak menutup kemungkinan karena mobil ini itu kan tidak kita restorasi gitu ya. Jadi mobil ini hanya diperbaiki, perbaikan yang memerlukan perbaikan saat ini. Kemudian kita bawa, kita jalan itu kan pasti ya ada apa ya, mungkin ya namanya manusia, saya juga pasti banyak kurangnya, karena saya juga manusia biasa yang nggak ngerti dalam artian nanti ketika dibawa mobilnya gimana ya gitu kan. Ternyata kok mobilnya di dalamnya, karena kita nggak bongkar mesin gitu kan, kita nggak tahu dalamnya, kita hanya menerawang-nerawang aja berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapat. Contohnya, oh mesinnya ini halus, oh mesinnya itu nggak ada yang kasar, oh ini, oh ini gitu kan. Oh berarti kemungkinan mesinnya itu kondisinya bagus, kemungkinan, tapi tidak menutup kemungkinan juga itu terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu loh, karena ini juga buatan manusia gitu. Contoh kadang-kadang nih ya, yang saya pengen kasih tahu nih, kadang-kadang mobil itu kita pakai seperti ini normal-normal aja, tiba-tiba AC nggak dingin, nah kan seperti itu. Tiba-tiba klakson tadinya nyala seperti kok nggak jadi nggak hidup ya gitu kan, itu bisa jadi seperti itu. Makanya yang perlu kita perhatikan ataupun kita ngertiin lah gitu, ini mobil tahunnya tahun lama. Teman-teman semua kalau beli mobil tahun lama ya jangan berharap bahwasanya tidak pernah servis lagi gitu kan, walaupun udah dicek sama saya, nggak seperti itu juga. Jadi ketika kita beli mobil yang sudah umur untuk wilayah perbaikan terus kita beli, ya ada pasti wajarnya ketika mobil kita pakai pasti ada kendala gitu ya, kendala lah gitulah. Nggak tahu kayak kemarin tuh ada teman kita yang beli mobil lewat kita, cariin mobil lah, pesan mobil. Setelah dipakai 1 minggu, Mas kok engine lamp nyala ya, padahal kan itu belinya istimewa mobilnya gitu, waktu pas kita beli ke orangnya gitu kan. Nah terus sekarang kita mau scan dulu segala macam, kita nggak tahu nih setelah mamanya dipakai, kita didiamkan seminggu di rumah, nggak tahu juga ternyata kok ada tikus makan kabel, akhirnya engine lamp nyala. Seperti itu kan kita nggak tahu gitu kan. Ya namanya juga ya itu tadi, banyak faktor yang membuat mobil itu, sesuatu mobil itu jadi bermasalah. Itu kan banyak faktor, baik dicuci, kena air hujan, ada yang kena itu gigitan tikus segala macam, itu kan di luar prediksi kita tentunya. Jadi makanya karena ini barang yang dipakai, kita nggak akan tahu kedepannya seperti apa. Walaupun kita bisa prediksi, mamanya kampas rem ini masih sekian persen, olinya masih oke, panbelnya masih siap sampai umpamanya 10.000, tapi nyatanya ketika dipakai di jalan kok panbelnya jadi putus, ya itu kan panbel juga buatan manusia itu ya. Jadi kita hanya meminimalisir, seminimal mungkin terjadinya mobil itu rusak. Nah tapi ternyata kalau ada kendala di jalan, ya itu ya namanya ya kendala seperti itu gitu loh. Kita cuma bisa bantu, kemudian kita bisa perbaiki gitu aja wes gitu kan. Jadi yang perlu diperhatikan, mobil ini sejatinya tidak kita restorasi, mobilnya kita perbaiki. Yang perlu diperbaiki saat ini yang ketahuan rusaknya, nah nanti kita akan kirim ke Kalimantan. Udah nanti sebelum kirim tentunya akan saya konfirmasi ke beliaunya mana aja yang sudah diperbaiki, mana yang belum. Itu kan nanti jangan sampai yang belum ini dalam artian belum kita nggak perbaiki, tiba-tiba kok di sana rusak, dan pas di sini diperiksa itu kan aman-aman aja seperti itu. Makanya kita juga kasih tahu lah ke yang mau beli bahwasanya mobil ini tuh kondisinya saat ini bagus, ini nanjak-nanjak juga oke, aman segala macamnya, normal, temperatur normal gitu kan. Radiator sudah kita bersihkan, bulannya diganti baru, oli ganti baru. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan tidak ada suatu apapun kekurangan lah gitu. Kalaupun ada kekurangan, ya mohon maaf, ini mobilnya kan tidak kita restorasi, walaupun kadang direstorasi juga tetap ada masalah kadang gitu kan, karena ada tetap namanya kita kan buatan manusia, pasti ada kurangnya, itu aja sih. Nah sekarang kita cuma bisa menjelaskan, terus juga berharap pemakaiannya bagus. Jadi ya kita memperlakukan mobil yang seumuran ini dengan kondisi mobilnya matic segala macamnya, ya harapannya kondisinya disesuaikan lah. Tapi kalau mau mobilnya tanpa servis, tanpa kendala, garansi dan sebagainya, itu kita beli mobil baru tentunya. Dan buat teman-teman semua,
saya jelaskan juga di sini, apabila teman-teman semua itu pesan mobil dengan saya, ya pesan mobil dengan saya, itu kita nggak bisa kasih garansi. Kenapa nggak bisa kasih garansi? Ya karena posisinya belinya mobil kan bukan dari saya. Jadi harga mobil itu asli harga mobil dari penjualnya seberapa. Jadi kita nggak seperti ketika itu belinya dari saya. Kalau biasanya saya kan jual mobil juga. Nah kalau saya jual mobil, kondisinya pasti saya cek dulu. Kayak kampas rem saya bongkar dulu, oli kita ganti dulu, kita cek juga kondisi kampas koplingnya, kampas remnya. Makanya di situ ada garansi. Tapi harganya tentu akan berbeda kan gitu ya. Jadi ini kita beli mobil second gitu ya. Jangan disamakan ketika kita beli mobil baru. Ini buat teman-teman semua. Jadi tadi ada yang konfirmasi ke bengkel, ada yang tanya, terima kasih sudah main ke bengkel, sudah tanya, semuanya sudah saya jelaskan. Kalau mau garansi mobil itu dari saya, tentunya belinya dari saya. Nah, kalau umpamanya saya itu hanya sebagai perantara mencarikan mobil, kan belinya sama orangnya, bukan beli dari saya. Tentu mobil itu tidak garansi saya, dari mesin segala macamnya. Tapi kalau mau garansi dari saya, tentu ya beda gitu kan, karena saya juga pasti akan memperbaiki mobil itu dulu sebelum dijual. Itulah teman-teman semua. Jadi kita sekarang banyak belajar, karena saya juga masih banyak yang perlu dipelajari gitu loh. Saya masih harus belajar gimana caranya lebih memperbaiki diri lagi, memperbaiki kemampuan lagi. Juga apa ya, masih banyak kurangnya lah gitu loh. Masih banyak yang di luar sana itu yang lebih pintar-pintar lagi dibandingkan saya, itu masih banyak banget ya. Cuma teman-teman aja mungkin belum ketemu. Jadi masih banyak orang yang pintar-pintar di luar sana. Ini kita ngecek triptoniknya juga, triptoniknya masih oke, 3 segala macam. Ini kita ke Tawangmangu ya. Ini udah ke Tawangmangu. Iya teman-teman semua, jadi kalau untuk mobil Honda tahun 2004, 2005 itu ya pasti perbaikan itu nggak jauh-jauh, namanya bocor-bocor, kemudian kaki-kaki itu udah hal yang lumrah karena udah usia. Maka kalau kita mau bilang jangan sampai ada bocor, jangan sampai kaki-kakinya bunyi, ya kita ganti semua gitu, karena itu udah wayahnya ganti. Sedangkan kayak shockbreaker segala macam tuh orinya Honda itu mahal banget. Ini yang bilang ori beli di dealer ya, kalau beli di toko akan beda lagi. Kalau kita belinya online beda lagi. Pasti itu. Yuk kita ke depan. Ini macet ya. Macet. Ini Tawangmangu ya. Ini sampai di kota Tawangmangunya. Oke, ada yang nanya mungkin ini setriknya tahun berapa? Ini setriknya tahun 2004. Jadi ya kalau tahun-tahun segitu itu biasanya ya mulai banyak kebocoran. Terus kemudian kaki-kaki yang kurang bagus gitu kan. Ya sudah berapa tahun berarti itu? 6 tambah 12 18 tahun mobilnya. Jadi kita yang merawat mobil-mobil di atas 10 tahun, saya bilangnya di atas 10 tahun ya. Jadi kita harus lebih lebih berhati-hati lagi gunain mobilnya. Kemudian juga kita lebih sensitif kalau ada rusak dikit gitu ya. Terus kemudian ini juga kita harus bisa menempatkan diri bahwasanya mobil kita itu mobil yang usianya sudah 10 tahun, yang mana usia itu sudah mulai banyak part yang perlu dilakukan perbaikan dan penggantian. Di mobil ini tuh part dan komponen mobil itu bahkan ratusan unit part yang ada di mobil ini, komponen yang ada di mobil ini. Jadi yang perlu diketahui itu ketika kita perbaikan perbaikan water pumpnya oke, selang-selangnya besok bermasalah lagi, terus termostatnya bermasalah lagi, terus ada lagi kita perbaiki rem depan, remnya kan ada belakang, ada ABS-nya, ada selangnya, ada sensornya, ada bearing rodanya. Ya itu kan kalau kita mau restorasi semua tentu habisnya 50 jutaan juga akan habis. Tapi kan kita nggak seperti itu. Jadi kita
bisa milih-milih, ini mana yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Tapi ketika semua sudah kita perbaiki, kan komponennya ada ratusan gitu kan. Yang kita perbaiki 10, ini masih ada 90 komponen yang belum kita ganti, kita belum perbaiki. Makanya kalau beli mobil yang usia seperti ini, yaitu siapkan biaya perbaikan yang agak lumayan banyak gitu kan. Terus berikutnya lagi ya mungkin 3 bulan sekali, 2 bulan sekali itu pasti ada part 1 yang harus diganti, part 1 kan diganti kan, seperti itu ya. Tapi kalau mamanya pengen tanpa ada perbaikan, kita bisa beli mobil baru gitu kan. Itu kan kita tanpa perbaikan gitu kan. Karena apa? Karena semua komponen yang ada di mobil itu masih new semua, baru semua. Tapi kalau seperti ini, semua komponen yang ada di mobil ini ada ratusan bahkan ribuan komponen, usianya sudah 18 tahun yang lalu. Jadi kita harus memaklumi dan kita harus bisa milah-milah mobil ini itu mana yang perlu diperbaiki, mana yang enggak usah diperbaiki, kondisinya seperti itu harus kita terima gitu kan. Nah, itu seperti itu teman-teman semua. Sama seperti Innova saya 2005. Itu ya harus diakui, ya itu tahun 2005 gitu. Bodinya ada cetan, belang segala macam. Ya seperti itu gitu. Mobil udah tua 2005. Yang penting mesinnya oke, koplingnya keras kan, keras. Nah ketika koplingnya keras gimana solusinya? Ganti kopling. Kalau ada uangnya kita ganti kopling, kalau nggak ada ya tahan dulu. Itu Innova saya seperti itu gitu kan. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita kepada mobil kita itu kondisinya seperti apa. Ini kalau saya cerita Innova saya loh ya. Innova saya itu 2005, kondisi cat belang-belang, yo nggak terlalu belang-belang banget, tapi kelihatan lah di video itu. Sebenarnya ada teman-teman yang tahu tuh, wah belang mas, apa namanya, cat bodinya ya belang. Terus kemudian nggak semuanya itu catnya udah full cat, ada yang belang segala macam. Tapi menurut saya secara mesin, secara transmisi, secara gardan, secara rem, mobil itu oke. Walaupun kemarin bearing roda harus ganti, saya ganti bearing rodanya. Hari ini Vescoven-nya, kipasnya itu saya ganti, olinya seperti itu ya. Jadi dikit-dikit gitu, kayak fan bell-nya kita ganti gitu. Ya kita bertahap itu posisinya, nggak langsung gitu kan. Itu kita harus tahu lah mobil-mobil yang udah usia seperti mobil Innova saya, ya udah usia di atas 15 tahun bahkan gitu ya. Seperti itu kondisinya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan omongan saya. Terima kasih yang dengerin video saya. Terima kasih. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di vlog selanjutnya. Muter-muterin loh. Tuh. Keren. Kelok 9 ya. Ini tikungan kelok 9. Ini kadang-kadang sini nih ada yang lawan arus nih. Ini kan pergoda kuwi Pak